Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Alifti Ramadan dengan NIM 20509744045. Saya akan menjelaskan mengenai matkul jaringan nirkabel. Apa itu jaringan nirkabel? Jaringan nirkabel adalah sebuah jaringan yang tidak memakai kabel, tidak memakai kabel fisik. Lalu mengapa saya di sini membahas tentang teori gelombang? Nah, teori gelombang ini adalah sebagai media dari penghantar jaringan tersebut. Jadi yang tadinya kabel jadi menjadi gelombang. Pertama-tama kita sebelum membahas tentang jaringan dari kabel harus mengerti dulu tentang apa itu gelombang. Nah, apa yang dimaksud dengan getaran dan gelombang? Getaran itu adalah yang terjadi secara bolak-balik di sekitar kesetimbangan. Jadi getaran terjadi saat angka 2 ini ada posisi 1, 2, 3. Jadi bola pastikan karena gravitasi berdiri di angka 2. Lalu misalnya didorong ke angka 3, lalu pastikan kembali lagi ke angka 2, lalu ke angka 1, dan kembali lagi ke angka 2. Itu adalah satu getaran, dihitungnya satu getaran. Jadi 2, 3, 2, 1, 2. Jadi dari 2 berpindah, kembali lagi, berpindah, lalu kembali lagi. Itu adalah satu getaran. Nah, sedangkan gelombang adalah bentuk dari getaran yang merambat pada suatu medium. Jadi gelombang itu sifatnya bergerak melalui suatu medium. Seperti ini sama ya. Ini bisa kita katakan ini sebagai posisi 3, yang di sini, yang di tengah ini 2, yang ini 1. Jadi dari 2 ke 3, ke 2, ke 1, kembali lagi ke 2. Sama ya, seperti ini ya, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2. Nah, kalau pada gelombang itu yang merambat adalah gelombangnya, bukan zat mediumnya. Jadi zat medium tetap diam, sedangkan gelombangnya itu merambat melaluinya. Lanjut, jenis gelombang berdasarkan arah rambat dan getarnya. Yang pertama ada longitudinal dan yang kedua ada transversal. Apa bedanya longitudinal dengan transversal? Longitudinal itu adalah gelombang yang arah rambat dan arah getarnya sejajar, seperti sebuah pegas. Jadi getarannya sejajar dengan arah rambatnya. Sebuah shockbreaker motor misalnya, itu juga menggunakan teori yang sama. Lalu sedangkan gelombang transversal adalah arah rambat tegak lurus pada arah getarnya. Jadi arah getarnya naik turun, gelombangnya juga sama, naik turun. Ini seperti sebuah tali yang dikibas, kurang lebih sama ya, seperti itu. Lanjut ke jenis gelombang berdasarkan medium rambatnya. Kalau tadi berdasarkan arah rambat, sekarang berdasarkan mediumnya atau perantaranya. Yang pertama ada mekanik, lalu yang kedua ada elektromagnetik. Yang mekanik ini gelombang yang membutuhkan media, sedangkan elektromagnetik tidak membutuhkan media. Apa aja yang bisa dibilang gelombang mekanik? Yaitu pertama bunyi itu harus ada medianya. Tapi jika dilihat kan, mengapa seseorang bisa mendengar seseorang berbicara itu seperti tidak ada media di antaranya kan, tapi sebenarnya ada media, yaitu sebuah udara. Sedangkan kalau misalnya orang tersebut berada di luar angkasa, maka tidak akan bisa mendengar satu sama lain karena tidak ada medianya, karena tidak ada udara. Lalu sedangkan gelombang elektromagnetik itu walaupun tidak ada mediumnya, tetap bisa merambat seperti cahaya matahari yang dari luar angkasa yang tidak ada media apa-apa, lalu bisa merambat menuju bumi, seperti itu. Nah, ini berdasarkan perambatnya. Yang pertama ada gelombang berjalan, lalu yang kedua ada gelombang stasioner. Gelombang yang berjalan itu amplitudenya tetap dan merambat pada medium yang tak terbatas, seperti bunyi ini ya, amplitudenya tetap, merambatnya juga tidak terbatas.
Dan gelombang stasioner. Gelombang stasioner yang amplitudenya berubah sesuai posisinya dan merambat pada medium yang terbatas. Seperti sebuah tali ini, mediumnya kan terbatas ya, hanya sekian panjang. Nah, gelombang juga mempunyai komponen-komponennya, yaitu yang pertama ada yang namanya frekuensi, yaitu banyaknya getaran dan gelombang dalam satu detik. Jadi banyaknya naik dan turun dalam satu detik, ini satu gelombang. Kalau ini berarti dua gelombang. Misalnya di sini satu detik, berarti frekuensinya itu adalah satu gelombang per detik, atau biasanya disebut dengan hertz. Satuan gelombang itu hertz. Lalu ada amplitudo, simpangan maksimum gelombang dari titik seimbang. Titik seimbang adalah titik di tengah-tengah ini nih. Ini titik tengahnya. Nah, maksimumnya ini tinggi lembahnya. Bisa dibilang ini lembah, dan ini gunungnya gitu ya. Bukit bisa dibilang. Ini tingginya, ini rendahnya. Ini disebut dengan amplitudo. Lalu panjang gelombang, satu siklus gelombang. Jadi dari titik kesetimbangan ke titik kesetimbangan lainnya itu adalah satu panjang gelombang, atau biasa disebut dengan lambda. Simbolnya seperti ini. Ini adalah frekuensi gelombang yang tadi bisa disebut dengan hertz kan. Ini dari 100 hertz sampai 10.000 hertz. Ini adalah sinyal audio. Lalu ini spektrum radio itu mulai dari 10 sekian hertz, 10.000 sekian hertz sampai dengan 10 gigahertz. Jadi di dalamnya juga terdapat seperti radio AM, radio FM, radio komunikasi, terus ada TV, VHF, dan microwave. Lalu untuk ke atasnya lagi adalah gelombang infrared, gelombang inframerah. Ini adalah tipe-tipe radiasinya. Radio itu yang paling rendah, microwave ada kedua, lalu infrared ini biasa digunakan untuk menangkap suhu. Lalu gelombang yang kasat mata, gelombang yang tampak atau biasa disebut dengan cahaya, lalu ultraviolet, lalu ada X-ray dan gamma ray. Ini untuk frekuensi audio. Batas pendengaran manusia itu biasanya dari 20 sampai dengan 20.000 Hz. Kurang dari itu atau lebih dari itu manusia sudah tidak bisa mendengarnya. Untuk di bawah 20 Hz disebut dengan infrasound, dan di atas 20.000 Hz disebut dengan ultrasound. Ini adalah beberapa besaran pada gelombang. Yang pertama ada periode, yaitu waktu yang diperlukan untuk menempuh suatu gelombang. Waktunya tadi ya, satu gelombang ini nih dari titik setimpang lalu kembali ke titik setimpang lagi, ini berapa lama, itu adalah periode, bisa disimpulkan dengan T. Lalu ada frekuensi yang tadi jumlah gelombang tiap detiknya, ini ada 1, 2, 3, misalnya di sini ada 5 detik, berarti berapa tuh? Terus ada panjang gelombang, yaitu dari titik setimbang ke titik setimbangnya lagi, panjang satu gelombang, atau bisa dihitung dengan seperti satu lingkaran. Bayangkan jika ini lembah ini disatukan dengan satu bukit ini, maka kan akan jadi lingkaran ya, atau oval boleh. Nah, itu adalah disebut satu gelombangnya. Cepat lambat gelombang atau jarak yang ditempuh gelombang per satuan waktu disingkat dengan V. Ini adalah fungsi untuk menentukannya, yaitu V sama dengan S per T atau V sama dengan lambda per T. Sama seperti rumusan fungsi kecepatan, masih sama, hanya berbeda namanya. Lalu ini ada sifat umum gelombang. Gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik sama-sama memiliki sifat ini, yaitu pertama merambatkan energi yang dari matahari sama-sama bisa dirambatkan, seperti halnya dengan energi pada shock breaker. Yang satu membutuhkan
media, yaitu gelombang mekanik. Yang satu tidak membutuhkan media elektromagnetik, sama-sama dapat melambatkan energi. Lalu yang kedua, dapat dipantulkan. Jadi gelombang, misalnya ada sebuah tembok, maka gelombang tersebut akan bersifat memantul, lalu bersuperposisi, lalu dapat mengalami pembiasan seperti pada air. Nah, ini sifat khusus gelombang dari gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Kalau mekanik ini memerlukan medium untuk merambat ya tadi, terus memiliki frekuensi yang terbatas dan dapat didengar atau sensitif terhadap frekuensi tertentu, yaitu misalnya 20.000 sampai 20 sampai 20.000 Hz. Nah, lalu untuk gelombang elektromagnetik ini dapat merambat di ruang hampa tanpa medium apapun, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Lalu dapat membentuk spektrum gelombang dan tidak sensitif terhadap pendengaran, tetapi ada yang sensitif terhadap mata, yaitu tadi gelombang inframerah dengan gelombang cahaya atau cahaya tampak. Itu cahaya tampak kan bisa terlihat, sedangkan inframerah tidak dapat terlihat. Selanjutnya ada sifat dari gelombang radio. Semakin panjang gelombangnya, semakin jauh gelombang dapat berjalan. Jadi satu gelombang itu semakin panjang, itu semakin jauh. Namun jika gelombangnya itu pendek seperti ini doang, itu tidak akan jauh ya, tidak akan jauh merambatnya. Lalu semakin panjang wavelength atau panjang gelombangnya, semakin baik gelombang tersebut dalam melakukan penetrasi terhadap penghalang. Makanya kenapa sebuah gelombang radio itu dapat menembus tembok, sedangkan gelombang cahaya susah untuk menembus tembok atau bahkan tidak mungkin, karena dari panjangnya saja sudah berbeda. Gelombang radio memiliki panjang yang cukup panjang ya, jadi agak panjang, sedangkan makin pendek itu makin susah. Cahaya itu lebih pendek dibandingkan gelombang radio. Semakin pendek wavelength atau gelombang panjang, semakin tinggi data rate yang disupport. Ya tadi ya, gelombang radio, gelombang yang dapat mengirimkan gambar melalui TV dan segalanya. Lalu ada gelombang wifi yang ingin dibahas nantinya. Lalu propagasi gelombang tidak sempurna. Gelombang juga dapat dipantulkan dan rusak terpecah oleh objek-objek yang menghalangi. Itu mengapa misalnya terkadang ada interferensi dari tembok atau gedung, sehingga sebuah radio itu tidak dapat berfungsi dengan baik. Tadi ya contohnya dari gelombang mekanik dan elektromagnetik ini dapat dipantulkan. Jika suara juga dapat dipantulkan, begitu dengan cahaya dipantulkan. Lalu ini yang kedua, mengalami absorpsi. Misalnya di sini ada tembok, semakin lama gelombangnya semakin amplitudonya semakin mengecil, semakin melemah. Bisa lihat di sini, semakin menembus tembok semakin melemah. Lalu yang ketiga tadi dapat dibiaskan seperti melihat ke dalam air. Jika pandangan mata manusia itu melihat ikannya di sini, namun sebenarnya ikannya ada jauh lebih di bawah di sini. Sifat gelombang mekanik mengalami difraksi atau pelenturan. Yang tadinya panjangnya hanya segini, lalu begitu mengalami difraksi, sepertinya ada celah kecil dalam tembok, maka akan semakin melebar di sini gelombangnya, dapat melentur. Nah ya, lalu gelombang dapat saling berinterferensi atau memadukan di sini. Seperti misalnya dalam sebuah danau, kita melemparkan dua buah batu, maka gelombangnya akan saling berinterferensi seperti itu. Lalu gelombang juga dapat mengalami dispersi, seperti dalam prisma. Gelombang cahaya putih yang melalui prisma dapat didispersikan dan dipecah warnanya menjadi warna merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu. Ini kan terpecah. Lalu atau dalam berlian ya, ini gelombang cahaya masuk, namun cahaya tampaknya ini terpecah.
polarisasi. Biasanya ini dipakai dalam kaca film, dalam kamera, dalam kacamata hitam, nah seperti ini. Lalu kita bahas tentang resonansi. Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda akibat bergetarnya benda lain yang memiliki frekuensi alami yang sama atau hampir sama. Jadi untuk dapat berkomunikasi, istilahnya untuk dapat menyatu ya, itu harus memiliki resonansi yang sama. Seperti ini, dua garpu utara beresonansi, jadi yang satu diketukan, yang satu tidak, namun mereka memiliki frekuensi yang sama, bahan yang sama, panjang yang sama, dan lain sebagainya. Makanya yang kedua ini yang tidak diketuk juga dapat berputar. Sekian dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.